Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita belajar, anggota kelas disiapkan dulu dan berdoa dulu. Silakan. Seluruhnya sudah siap, gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Jadi sebelumnya ibu absen dulu ya. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Dua sakit atau Jadi untuk teman yang sakit, mari kita doakan bersama supaya di pertemuan berikutnya bisa hadir berkumpul bersama kita di kelas. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siap belajar hari ini? Siap. Semangat belajar hari ini? Semangat. Oke. Mana semangatnya 10-9? Semangat, semangat. Yes. Oke. Baik. Jadi hari ini kita sudah pindah ke materi bab 3 ya, bab 3. Tapi sebelumnya ibu masih mau mengingatkan, apakah masih ingat materi sebelumnya? Pertemuan kita sebelumnya, nak? Siapa yang masih ingat? Iya, jadi anekdot. Apa yang dimaksud dengan anekdot? Siapa yang masih ingat? Anekdot adalah ya cerita lucu. Setelah itu apa lagi? Iya, cerita yang memberi bedek. Ya, bagus sekali. Kemudian selain pengertian anekdot, apa lagi yang Anda ingat tentang anekdot? Ciri-ciri anekdot. Apa lagi? Bagaimana kaidah? Nah, kemudian anekdot kemarin disandingkan dalam bentuk apa? Iya, ada dalam bentuk komik, ada dalam bentuk stand up komedi. Jadi kemarin sudah bisa membuat komik ya, dengan menggambar sendiri komiknya. Kemudian Zakwan sudah bisa membacakan stand up komedinya di depan teman-teman. Nah, baik, hari ini sama ya, dalam bentuk cerita juga, tapi tidak dalam bentuk anekdot lagi. Tetapi kita pindah pada cerita lintas zaman. Jadi hari ini kita akan mempelajari bab berikutnya dengan tema menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman. Silakan buka bukunya dan bab 3. Sudah dilihat semua? Kemudian tujuan pembelajarannya adalah 1. Memahami dan menganalisis pesan dalam teks narasi yang dibacakan. Yang kedua, membaca untuk menilai dan mengkritisi karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku pada masa lalu dan sekarang. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baik, untuk lebih jelasnya, nanti pertanyaannya adalah kira-kira apakah cerita hikayat sama dengan cerita anekdot? Tidak. Kemudian kedua, hal-hal menarik apa yang kita dapatkan dalam hikayat? Nah, jadi supaya lebih jelas nanti kita bisa jawab bersama. Ibu akan tayangkan video tentang hikayat. Nanti sebuah hikayat. Dari hikayat satu tadi yang sudah kalian sebut, apa kira-kira yang menarik Anda temukan, hal menarik yang Anda temukan dalam cerita hikayat hantu tersebut? Ya, silakan. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Bersifat istana. Ya, ceritanya Bersifat istana dalam lingkungan istana atau bertema di kerajaan. ya, jadi itu yang menarik ya. Apa lagi nak? Bagus. Apa lagi? Mari kita jawab ya. Mengandung kesaktian, bersifat alami, edukatif, atau itu gitu. Ya, jadi bersifat apa tadi ya? Bersifat anonim. Anonim itu apa nak? Yang menarik tidak diketahui siapa? Pengarangnya. Pengarangnya itu adalah anonim. Itu adalah beberapa hal menarik yang bisa ditemukan dalam hikayat Hangtua. Kemudian baik.
kelompok satu adalah yang menonton, kemudian kelompok dua yang suka membaca, kemudian kelompok tiga ini genre kinestetik. Nah, silakan untuk kelompok sesuai dengan kelompok tadi yang itu sudah tentukan. Jadi kelompok A yang suka menonton, yang kelompok B yang suka membaca, kelompok C yang suka yang berbentuk kinestetik. Ya, silakan. Jadi untuk kelompok C, ini tugasnya adalah sebelum Anda mengerjakan LKPD, Anda tulis dulu. Di sini ada potongan-potongan cerita ya. Potongan-potongan cerita dari hikayat si miskin. Ini Anda susun menjadi cerita yang sistematis yang alurnya sesuai dengan nilai. Ya. Yes. Kemudian kelompok satu, ibu akan mengirimkan cerita video ya tentang hikayat Abu Nawas. Kemudian yang kelompok dua membaca e-book ikan apa? Saja dan ikan saja. Silakan dikerjakan itu KPD-nya. Silakan didiskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Ini susun dulu nanti tembak di sini. Satu orang temannya yang laki-laki ya, kemudian ini dicari apalagi. Di kelompok satu silakan untuk baik-baik. Kemudian kelompok dua baca baik-baik baru jawab tentang videonya. Itu nomor 3 jawabannya. Yes. Pertanyaan yang ada pada LKPD itu silakan Anda boleh buka sumber apa saja, buku atau di internet ya. Nah, untuk bisa mengetahui apa pesan-pesan, apa unsur-unsur dan nilai-nilai terkandung dalam hikayat yang telah Anda baca, yang telah Anda tonton. Ya, bagaimana kelompok satu? Sudah ya? Ya, kelompok dua nak? Ya Bu, sudah Bu. Ya, kelompok tiga? Selesai Bu. Oke, baik. Sekarang kita presentasikan hasil diskusi kalian. Jadi kita mulai dari kelompok mana dulu nih? Kelompok satu dulu ya? Ya, baik. Silakan kelompok satu. Oke, silakan kelompok satu. Ini sebentar diberikan kesempatan kepada kelompok lain ya untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan terhadap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 atau bisa juga disebut kelompok Singa. Dan kita akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan pula yang berdiri di depan, saya Zabulan Farabi sebagai moderator dan Fitra Ramadhani Anwar sebagai pembawa materi. Tanpa banyak basa-basi, saya akan langsung mempersilahkan Fitra Ramadhani Anwar untuk membacakan materi. Tapi ini apa ceritanya? Abu Nawas Memasukkan ke siang. Sebelum dimulai dibacakan, bisa tidak diceritakan bagaimana ceritanya Abu Nawas untuk finalisasinya? Jadi pada awalnya pada awalnya Abu Nawas ditangkap oleh
raja dan membuat raja marah karena kejailan itu sudah hampir membunuh sang raja. Raja Abu Nawas pun dibawa ke depan raja untuk menghadap, dan Abu Nawas dihukum oleh raja dengan cara dimasukkan ke kandang singa. Tapi Abu Nawas meminta sedikit keringanan, yaitu hukumannya ditunda selama 3 bulan, karena dalam 3 bulan tersebut dia akan menggunakan waktunya untuk beribadah, dan dia juga meminta untuk memberi makan singa selama 3 bulan tersebut. Pada saat 3 bulan tersebut sudah berlalu, Abu Nawas pun akhirnya menerima hukumannya, yaitu dimasukkan ke dalam kandang singa. Tapi pada saat itu para singa tidak memakannya. Karena itu Abu Nawas pun dikembalikan ke hadapan raja untuk menghadap kepada raja. Dan raja bertanya, kenapa kamu bisa tidak dimakan singa? Apa kesaktianmu? Dan Abu Nawas menjawab, aku tidak memiliki kesaktian. Lalu Abu Nawas menjawab, singa itu hanya membalas budiku dari 3 bulan tersebut sehingga tidak memakanku. Tapi kamu setelah aku bertahun-tahun mengabdi kepadamu, hanya karena satu kesalahan kamu melupakan semua kebaikanku. Cerita singkat hikayat Abu Nawas. Oke, lanjut silakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan lembar kerja kelompok kami. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian hikayat? Jadi hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat tonton. Jadi yang pertama yaitu siapakah tokoh yang terdapat pada cerita tersebut. Kemudian yang kedua, apakah tema yang dibawakan cerita tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana watak tokoh yang terdapat pada cerita tersebut. Kemudian kapan cerita tersebut terjadi. Kemudian di mana cerita tersebut terjadi. Kemudian gaya bahasa apa yang digunakan dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir, apa pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tuliskan jawaban dari pertanyaan yang telah kalian buat. Jadi yang pertama yaitu siapakah tokoh yang terdapat pada cerita tersebut. Jadi tokoh yang terdapat pada cerita Abu Nawas dihukum masuk ke kandang singa yaitu Abu Nawas, Baginda, dan prajurit. Kemudian tema dari cerita tersebut yaitu kecerdikan Abu Nawas. Kemudian watak dari cerita tersebut, Abu Nawas berwatak cerdik, kemudian Baginda itu licik, dan para prajurit itu setia pada raja. Kemudian latar waktu pada cerita tersebut pada kemudian latar tempat kerajaan yang dipimpin Raja Harun al-Rashid. Kemudian gaya bahasa denotatif atau lugas. Dan yang terakhir, pesan atau amanat dari cerita tersebut yaitu kita hendaknya tidak berbuat tidak adil kepada orang lain. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari LKP ini yaitu apakah nilai-nilai yang terdapat dalam cerita hikayat. Terima kasih, itulah tadi presentasi dari saya. Saya persilakan kepada moderator. Sekian tadi pemberian materi dari Fitra. Kemudian kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Saya mempersilahkan kepada setiap kelompok untuk memberikan satu pertanyaan. Kepada kelompok lain saya persilahkan untuk memberi tanggapan atau pertanyaan. Satu pertanyaan dari perwakilan masing-masing. Silakan siapa? Kelompok 2, kelompok 3. Siapa yang ingin mengajukan
Silakan berdiri. Saya persilakan kepada Muhammad Raya Budaya untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hidayah, ingin memberi pertanyaan satu. Yaitu pertanyaan saya, apa yang digunakan dalam cerita tersebut? Yang dari saya. Oke, terima kasih kepada yang saya. Kemudian saya mengingatkan kepada kelompok tiga jika ada pertanyaan atau tanggapan. Untuk tiga. Tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pertanyaan kita ingin bertanya apa yang dapat dimengerti dari cerita tersebut. Terima kasih kepada ucapan Syekh Ramadan karena telah bertanya. Kemudian kita tolong beri waktu kita 1 menit untuk memikirkan jawaban yang akan kita berikan. Pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu alur apa yang digunakan pada cerita hikayat Abu Nawas dihukum masuk ke kandang singa. Jadi alur yang digunakan pada cerita hikayat tersebut adalah alur maju. Yang jawaban dari saya kembalikan kepada kelompok 2. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada satu telah menjawab pertanyaan saya yang sesuai saya tanyakan. Terima kasih. Terima ya. Ya. Baik, lanjut pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan kedua dari kelompok 3. Hal apa yang dapat dipetik dari cerita tersebut? Saya akan persilakan kepada Syekh Hidayah untuk memberikan jawaban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Syafaqi Ramadan dari kelompok 3, yaitu hal yang dapat kita petik adalah bahwa kita tidak boleh melupakan kebaikan orang lain karena hanya terjadinya satu kesalahan. sekian jawaban dari Syekh Hidayah. Saya kembalikan kepada Musafati Ramadan untuk menanggapi. Baik, kemudian saya terima kasih kepada kelompok 3 telah menjawab pertanyaan saya. Saya menerima dengan baik. Nah, semua pertanyaan dari semua kelompok sudah terjawab, maka kami akhir pula presentasi dari kita dengan ucapan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 1. Baik, kita lanjut kelompok 2. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan presentasi dari hasil lomba kerja kami. Topik yang kami angkat dalam presentasi kali ini menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman dengan judul Hikayat Si Miskin. Materi akan dibahas oleh Rifki. Baik, saya akan mengingatkan presentasi kami telah kami kerjakan. Bagian pertama itu tuliskan pengertian hikayat.
Hikayat adalah karya sastra Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita dan istilah bersifat rekaan. Soal yang kedua itu saja. Tuliskan 7 pertanyaan yang berhubungan dengan unsur musik yang terdapat dalam hikayat yang telah kalian baca dan tonton. Yang pertama, siapakah tokoh utama dalam hikayat si miskin? Yang kedua, apakah tema yang diangkat dalam cerita tersebut? Yang ketiga, kapan cerita tersebut terjadi? Yang keempat, bagaimana watak tokoh yang terdapat pada cerita tersebut? Yang kelima, lalu apa yang digunakan dalam cerita tersebut? Lanjut yang keenam, apa gaya bahasa yang digunakan dalam cerita tersebut? Soal terakhir, sudut pandang apa yang digunakan dalam cerita tersebut? Ya, terima kasih tadi presentasi dari kelompok 2. Sekarang kelompok terakhir ya, kelompok 3. Orang yang mewakilinya silakan naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yaitu kelompok kembang estetik. Saya sendiri yaitu Sahra Yunas bersama hari ini akan mempresentasikan cerita mengenai hikayat yaitu berjudul Si Miskin. Si Miskin adalah cerita tentang seorang pria miskin yang hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Meskipun kehidupannya sulit, ia memiliki hati yang baik dan selalu berusaha membantu orang lain. Suatu hari, dia menemukan sejumlah uang dan memutuskan untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Berkat tindakan baiknya, dia menjadi contoh inspiratif bagi orang-orang di sekitarnya. Untuk lebih lanjutnya, mengenai lomba kerja peserta didik akan dijelaskan oleh partner saya. Kepadanya saya persilakan. Saya akan membacakan tentang isi teks ini. Tuliskan jawaban dari pertanyaan yang telah kalian buat. Satu, tema apa tema yang dapat dibawa cerita tersebut. Tema Devika masyarakat miskin. Yang kedua, siapakah tokoh yang terdapat pada hikayat tersebut? Tokoh tersebut yaitu Mahatma dari nilai Kesuma pemilik kebun. Bagaimana watak tokoh yang terdapat pada cerita tersebut? Yaitu Maharatma memiliki penyayang membarani kebun. Sedangkan putri nilai Kesuma cengeng dan pemilik kebun pemarah dan ceroboh. Di mana cerita tersebut terjadi yaitu Gunung Padang, Danau dan Panjang Hari. Sudut pandang apakah yang digunakan pada hikayat? Yaitu sudut pandang orang ketiga. Alur apa yang digunakan pada hikayat tersebut? Yaitu alur maju. Itulah tadi pembahasan materi dari kelompok kami mengenai hikayat yang berjudul Si Miskin. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Pertanyaan saya yaitu apa hal yang dapat dipelajari pada cerita hikayat Si Miskin dan bagaimana cara kita mengaplikasikan hal yang kita pelajari dari cerita hikayat Si Miskin di kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok kami. Selanjutnya, Kelompok 2, ada yang bertanya nak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan bertanya tentang apa latar yang diangkat dalam cerita. Baik, yaitu tentang pertanyaan pertama, yaitu apa pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pesan atau amanat yang dapat kita ambil dari cerita si miskin, yaitu kita tidak boleh asal menuduh orang lain sebelum mengetahui sebuah fakta. Kita harus jujur dan murah hati. Mungkin kalau dalam mengimplementasikannya dalam sehari-hari, kalau misalkan ada masalah dengan teman, kita tidak boleh langsung menuduh teman tersebut. Kita sebaiknya harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terlebih dahulu. Tanggapan saya kembalikan kepada tadi. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 3. Saya sangat saya menerima jawaban dari kelompok 3 yang dari saya. Baik. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai latar yang ada pada cerita miskin. Yaitu terdapat 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana yang akan disampaikan oleh partner saya. Yang satu yaitu latar tempat dan waktu gunung pada danau dusun tak sepanjang hari, serta suasana yang menyenangkan dan adanya kekerasan jiwa. Jawaban saya kembalikan. Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya terima jawabannya karena tidak sesuai. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku buka ya. Jadi kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasil riset kelompoknya tentang hikayat yang sudah mereka tonton, sudah mereka baca, dan yang sudah mereka saksikan bersama. Jadi baiklah, karena waktunya sudah hampir habis, jadi kita buat kesimpulan dulu lah untuk hari ini. Apa yang bisa Anda simpulkan tentang materi hikayat pada pertemuan kita hari ini? Yang pertama, ya, banyak pesan yang bisa kita ambil dalam cerita. Ya, kemudian nilai-nilai yang biasanya tentang terdapat dalam hikayat adalah nilai apa saja? Moral, nilai agama, nilai apa lagi? Etika, ya, sosial. Jadi itulah nilai-nilai yang terdapat dalam cerita hikayat. Jadi bagus sekali. Saya kira kemudian bagaimana kita lanjut sedikit? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan dan tidak? Apakah metode ini bisa membuat Anda paham apa itu hikayat? Bagaimana itu hikayat? Oke, baik. Jadi Ibu harus sebentar akan memberikan tugas. Jadikan PR di rumah ya, Ibu berikan itu banyak 15 nomor. Ya, tentang bagaimana apakah Anda betul-betul telah memahami hikayat atau tidak. Baik, jadi terima kasih untuk perhatiannya semua. Jadi hari ini saya bilangnya semoga lain kali kita bisa bertemu dalam keadaan yang lebih baik dan lebih sehat.